Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kelas 4 Al-Hadi, mudah-mudahan Allah memberikan kalian semua sehat walafiat. Materi hari ini Pak Syarif akan menyampaikan hukum qalqalah. Jadi dalam ilmu tajwid ada hukum qalqalah. Qalqalah itu kalau secara singkatnya adalah memantulkan bunyi, menggetarkan huruf yang 5 ya. 5 huruf itu apa aja? Ba, jim, dal, to, kof, atau baju di toko. Nah, itu kalau untuk gampang menghafalnya. Nah, dalam ilmu tajwid qalqalah dibagi dua, ada qalqalah sugro dan ada qalqalah kubro. Qalqalah sugro itu qalqalah kecil, qalqalah kubro qalqalah besar. Nah, nanti akan Pak Syarif jelaskan secara mendetail apa itu qalqalah sugro dan apa itu qalqalah kubro, dan Pak Syarif akan jelaskan juga perbedaan antara keduanya. Jadi kamu bisa mengetahui nih, ini qalqalah sugro atau qalqalah kubro. Perhatikan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah materi ini akan mudah masuk di diri kalian, asal kalian mau sungguh-sungguh dalam hatinya untuk belajar Al-Qur'an ya. Karena ini adalah merupakan salah satu ilmu dari Al-Qur'an, ilmu tata cara membaca Al-Qur'an. Ya, perhatikan anak-anakku yang cantik dan ganteng-ganteng ya, anak kelas 4 Al-Hadi. Silahkan perhatikan baik-baik penjelasan ini. Nah, buka halaman 14 kalau di buku kamu. Jadi qalqalah itu secara bahasa adalah pantulan, sedangkan menurut istilah ilmu tajwid membunyikan huruf tertentu dengan memantulkan apabila huruf tersebut berharokat sukun atau diwakofkan. Nah, untuk mengingatnya adalah huruf-hurufnya ada 5, ba, jim, dal, to, kof, atau disebut atau disingkat baju di toko. Nah, ya, itu ada 2 tuh, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, kita sekarang qalqalah sugro dulu tuh. Apabila huruf qalqalah yang 5 tadi berharokat sukun, terletak di tengah kata, kalimat bisa, ayat bisa ya. Cara membacanya tidak begitu keras pantulan suaranya. Tuh ada tuh contohnya tuh, wal adiyati dobha, dobha. Tuh baknya harokat sukun dan berada di tengah kata atau kalimat ya kan. Lihat baknya itu, perhatikan baik-baik. Yang kedua, innalladzina ajramu, ajramu kanu ya kan. Kemudian ada yang nomor 3 contohnya, qad aflaha man tazakka, qad ya, qad. Dalnya harus sukun dan berada di tengah kalimat, kata atau ayat ya. Ya kan, berada di tengah-tengah tuh. Qad harokatnya harus sukun, wajib. Itu kalau qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Kemudian contohnya yang berikutnya, au it'amu mi ata, au it'amu fi yaumin dzi masgobah ya, to, au it'amu, au it'amu ya. Kemudian contoh yang nomor terakhir tuh yang qaf, yatiman dza maqrabah, maqrabah tuh qafnya kan disukun tuh ya.
Sebelum ro itu ada qaf di harokat sukun berada di tengah kalimat. Maqrabah. Nah, dari sini kalian sudah paham ya. Qalqalah sugro itu apa? Biasanya yang lebih jelas dia di tengah kalimat huruf qalqalahnya yang 5 tadi. Kemudian harokatnya harus sukun, wajib sukun. Ingat ya, harus dan wajib sukun itu kalau qalqalah sugro. Itu ciri-cirinya. Jadi kamu bisa perhatikan bedanya nanti qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, sekarang Pak Sarip akan jelaskan qalqalah kubro. Sekarang bacaan qalqalah kubro. Tadi kita sudah qalqalah sugro paham ya. Sekarang kubro, yaitu qalqalah atau huruf qalqalah dimatikan atau diwaqafkan. Kemudian berada di akhir kalimat atau kata atau ayat boleh. Ya. Untuk harokatnya boleh sukun, boleh fathah, boleh kasroh, domah, kasrotain, fathatain, kasrotain, domatain, asal diletakkan di akhir kalimat ya, dan diwakofkan. Tahu wakof kan? Jadi kalau baca Quran tuh diwakof, diberhentikan. Nah, itu dibacanya secara jelas pantulannya. Keras, secara keras ya. Bunyinya keras qalqalahnya. Nah, ini coba kita lihat di contoh aja deh biar kalian lebih paham ya. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan. Nah, coba kamu lihat di halaman berikutnya, halaman 15. Itu adalah contoh qalqalah kubro. Dari ba ya, coba nih. Faida faragta fansob. Faida faragta fansob. Sob. Nah, ba-nya ada di akhir kalimat kan. Kebetulan harokatnya sukun, tapi dibaca qalqalah ya. Jelas. Fansob. Sob. Kemudian ada jim. Yang dua tuh, wassama'i dzatil buruj di akhir kalimat. Buruj. Nah, kan itu diwakafkan kan? Nah, itu harokatnya apa itu? Kasroh ya. Ya, itu kan boleh. Tadi kalau kubro harokatnya tidak hanya sukun, tapi boleh harokat yang lain asal berada di akhir kalimat atau kata. Tuh semuanya dari ba sama jim tadi di akhir kata atau kalimat kan. Kemudian yang dal, wa walidi wa ma walad. Ya tuh, walad, walad, walad. Dalnya di akhir dan harokatnya bukan sukun tapi fathah. Nah, itu boleh ya, tapi diwakafkan atau di akhir kalimat. Kemudian yang berikutnya adalah huruf to. Contohnya adalah wallahu min waraihim muhit. Muhit. Tuh. Kamu sambil lihat bukunya ya, halaman 14 itu to-nya itu berada di akhir kalimat. Kemudian harokatnya apa itu? Domah tain. Boleh. Kalau qalqalah kubro intinya ada terletak di akhir kalimat atau kata. Ya, diwakafkan. Diberhentikan. Ya, kamu tahu wakaf kan? Berhenti kan? Nah, itu cara bacanya dengan qalqalah kubro. Wallahu min waraihim muhit. Muhit. Nah, yang terakhir huruf qaf. Khuliqa mimma dafiq. Fiq. Ada huruf qaf di akhir kalimat itu yang berharokat kasrotain. Nah, itu juga dibaca qalqalah, tapi qalqalah kubro ya, dafiq.
bukan dafiqin, bukan, tapi dafiq, karena diwakofkan, diberhentikan. Nah, itulah berlakunya qalqalah kubra. Huruf qalqalahnya berada di akhir kalimat tuh, qaf. Ya, dari qalqalah kubra kan dari atas sampai bawah itu letaknya ada di akhir kalimat kan? Coba perhatikan lagi sekali lagi. Coba lihat dari nomor 1 sampai nomor 5 ya, halaman 15 ya kan? Itu ba, jim, dal, to, qafnya berada di akhir kalimat atau kata dan harokatnya bebas ya. Asalkan itu diwakofkan atau diberhentikan. Wakof itu berhenti ya. Jadi kalau cara membaca Al-Quran itu ada wakof, berhenti. Dari sini sudah terlihat ya bedanya antara qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, apabila huruf qalqalah bertasydid di akhir kalimat atau diwakofkan, cara membacanya ditahan sampai 2 harokat. Kemudian berqalqalah. Nah, seperti contoh Tabbat yada abi lahabi watab, 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 tetap mantul, cuma agak ditahan. Itu kalau yang berharokat tasydid di akhir ya. Ini kalau qalqalah kubro juga nih. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj wal hajj wal hajj. Jadi agak ditahan ya. Itu kalau yang berharokat tasydid ya. Ini qalqalah kubro, cuma bedanya ada perbedaan jika harokatnya adalah tasydid. Contoh berikutnya, Qul yajtami'u bainana rabbuna summa yaftahu bainana bil haqq bil haqq bil haqq bil haqq. Jadi bil haqq. Jadi ada kayak seperti ditahan gitu ya, tapi tetap memantul ya. Itu kalau yang khusus berharokat tasydid. Nah, itu qalqalah, tapi qalqalahnya qalqalah kubro karena di akhir kalimat. Jadi pas dipulangin, kalau qalqalah sugro ciri-cirinya 1, harokatnya harus sukun, kemudian ada di tengah kalimat, tengah kata atau tengah ayat ya, bisa pokoknya di tengah-tengah deh. Kemudian kalau qalqalah kubro harokatnya tidak harus sukun, bisa yang lainnya, dan harus berada di akhir kalimat, akhir kata atau akhir ayat ya. Jadi kamu bisa melihat sugro dan kubro itu tinggal dilihat harokatnya dan letaknya di mana ya. Kalau di tengah itu, di tengah dan harokat sukun, itu pasti qalqalah sugro. Tapi kalau di akhir kalimat ada di letaknya akhir, tapi harokatnya bisa sukun, bisa harokat yang lainnya, asal itu diwakofkan ya cara bacanya atau diberhentikan. Nah, itu pasti qalqalah kubro. Nah, dari sini Pak Syarif harap kamu bisa paham ya antara bedanya keduanya. Jadi kamu baca-baca tuh referensi yang lainnya. Jadi Pak Syarif hanya jelaskan secara singkat. Kamu baca-baca bukunya, kamu ulangi, kamu murojaah lagi. Kalau bisa bertanya ya, bertanya langsung aja. Japri aja Pak Syarif. Pak, saya yang belum paham ya. Nanti Pak Syarif akan membalas pertanyaan apa maksudnya, jelaskan apa yang belum kamu mengerti atau kamu yang belum pahami ya. Bisa lewat Classroom, lewat WA langsung juga nggak apa-apa, bebas ya. Kamu pasti sudah menyimpan nomor Pak Syarif. Oke, demikian anakku yang dapat Pak Syarif sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit atau wabah ini dan kita bisa kembali ke sekolah tercinta ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang Pak Syarif sampaikan bisa bermanfaat bagi diri Pak Syarif dan diri kalian semua ya. Dan menjadi ilmu yang manfaat di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا حجة